Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Imade Rian Cahyadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Demokrasi. Kawan-kawan sekalian, di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal tentang demokrasi. Yang pertama adalah definisi dari demokrasi, yang kedua adalah sejarah demokrasi di dunia, yang ketiga adalah ciri-ciri demokrasi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah macam-macam demokrasi. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk memulai pembahasan kita kali ini, kita akan memulai dari pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Yang secara sederhana dapat kita pahami bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Selain itu juga, salah satu tokoh yang sangat terkenal, yakni Abraham Lincoln, menjelaskan definisi dari demokrasi. Menurut beliau, definisi dari demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, teman-teman semua, berikutnya kita akan membahas mengenai sejarah demokrasi di dunia. Kawan-kawan sekalian, perlu untuk kita ketahui, sejarah atau asal mula demokrasi berasal dari sebuah negara yang bernama Yunani. Pada saat itu, di Yunani diperkenalkan sebuah sistem di mana rakyat mempunyai sebuah kedaulatan dan berhak ikut campur di dalam sebuah pemerintahan. Pada waktu itu, terdapat sebuah negara kota atau polis yang menerapkan sistem demokrasi langsung. Sistem demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi di mana seluruh masyarakat tergabung di dalam sebuah forum untuk menentukan apa yang akan mereka laksanakan ke depannya. Di dalam sistem demokrasi langsung di Yunani, terdapat 2 hal yang sangat mendasar. Adapun yang pertama, yakni memilih masyarakat secara acak untuk duduk di dalam sebuah parlemen, dan yang kedua adalah menjadikan seluruh warga Yunani itu sebagai majelis. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari demokrasi di dunia. Kawan-kawan sekalian, berikutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dari demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi, tentu saja demokrasi mempunyai ciri-ciri yang lebih dari satu. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang telah terpilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua adalah keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, serta bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini juga sekaligus memecah dan mencegah praktik korupsi yang merajalela khususnya di Indonesia. Yang ketiga adalah menerapkan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang keempat adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan dari seluruh rakyat. Nah, kawan-kawan sekalian, itu merupakan ciri-ciri dari demokrasi yang harus kita pahami bersama. Selain ciri-ciri dari demokrasi, di dalam demokrasi juga terdapat berbagai macam demokrasi. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang pertama kali muncul di Yunani. Demokrasi langsung ini melibatkan seluruh warga masyarakat di polis atau negara kota di Yunani pada waktu itu, di mana seluruh masyarakat ikut tergabung di dalam sebuah musyawarah untuk menentukan kemana arah negara mereka ke depannya. Selain
demokrasi langsung, ada juga yang disebut dengan demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi. Nah, demokrasi tidak langsung ini sedikit berbeda dengan demokrasi langsung. Ketika demokrasi langsung, seluruh masyarakat ikut di dalam menentukan sebuah kebijakan. Ketika di demokrasi tidak langsung, masyarakat di sini mewakilkan suara mereka kepada wakil-wakil rakyat. Seperti contoh, di Indonesia sendiri kita mengenal ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, DPR inilah yang akan membawa suara masyarakat yang diwakilinya di dalam sebuah parlemen. Oleh sebab itu, suara masyarakat itu sendiri diwakilkan oleh wakil yang telah mereka pilih dan mereka percaya untuk membawakan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer di sini sangat menekankan kekuatan lembaga legislatif. Selain itu juga, lembaga legislatif di sini mempunyai kebijakan yang sangat besar. Oleh sebab itulah tidak heran demokrasi parlementer ini disebut juga sebagai demokrasi yang sangat menekankan kepada legislatif itu sendiri. Dan kekuatan eksekutif hanya sebagian, yakni hanya diberikan oleh legislatif berupa membentuk parlemen. Berikutnya adalah demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial berbeda dengan demokrasi parlementer. Ketika di dalam demokrasi parlementer yang ditekankan adalah kekuatan legislatif, ketika di demokrasi presidensial ini, maka presiden merangkap sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Selain itu juga ada salah satu lagi demokrasi yang kita gunakan di Indonesia itu sendiri, yakni demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang diambil dan digali dari budaya-budaya bangsa Indonesia dan juga karakteristik dari budaya bangsa Indonesia. Nah, titik berat dari demokrasi Pancasila itu sendiri yakni sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun esensi yang paling mendasar dari sila keempat Pancasila itu sendiri adalah demokrasi. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah beberapa hal terkait dengan demokrasi yang wajib untuk kita ketahui. Semoga membantu pemahaman kita semua dan tetap salam edukasi. Selamat belajar.